Halo semua, selamat datang di channel Addictive Foundation. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang anak-anak dan kesehatan jiwa. Santai aja, ini bukan seminar berat kok. Kita bakal bahas sambil ngopi atau ngemil apa saja yang ada di meja. Nah, sebelum kita mulai, coba diingat-ingat dulu. Waktu kecil, kamu pernah nggak merasa dimengerti? Mungkin waktu kamu nangis karena nggak diajak main, malah dibilang lebay. Nah, di situ kadang muncul benih-benih gangguan kesehatan jiwa. Tapi jangan khawatir, kita di sini buat belajar bareng, oke? Jangan lupa subscribe and like, karena setiap like dari kalian itu kayak pelukan hangat buat anak-anak kita. Yuk kita mulai. Kesehatan mental pada anak itu sebenarnya sederhana. Gimana caranya anak bisa merasa bahagia, aman, dan percaya diri menjalani hidup. Tapi kadang orang tua lupa. Contoh nih, kalau anak tanya, "Kenapa langit biru?" Terus kita jawab, "Ya sudah, syukur aja biru, kan bagus." Nah, anak bisa jadi bingung tuh. Kecuali kalau langit tiba-tiba pink, baru panik, ya kan? Kesehatan mental anak itu penting karena ini dasar buat masa depan mereka. Kalau dari kecil mereka merasa dihargai, didengarkan, dan didukung, mereka bakal lebih siap menghadapi dunia. Kalau enggak, ya mereka bisa jadi kayak kita yang stres lihat tagihan listrik naik. Selanjutnya, kita akan ngobrolin tentang tanda-tanda anak bermasalah dengan jiwanya. Beberapa tanda kalau anak butuh perhatian lebih antara lain, yang pertama nggak mau main. Anak biasanya suka main, kalau tiba-tiba diam aja, nah apa tuh? Ini patut kita perhatikan. Yang kedua, marah-marah terus. Mungkin dia lagi kesal karena sesuatu yang gak bisa dia ungkapkan, kemudian dia ekspresikan dengan marah. Yang ketiga, tidur atau makan terganggu. Kalau anak susah tidur atau makan, jangan cuma bilang, "Gak apa-apa." Perhatikan ya, jangan-jangan ada sesuatu. Tapi, kalau dia susah tidur gara-gara nonton drakor sampai pagi, ya itu masalahnya bukan masalah jiwa, tetapi masalah kuotanya yang cukup banyak yang disediakan oleh orang tuanya, sehingga dia merasa terfasilitasi untuk nonton drakor sampai pagi. Hati-hati. Beberapa gangguan jiwa yang sering terjadi pada anak, antara lain yang pertama sering disebut dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu sering bikin orang tua bingung. Anak nggak bisa diam, disuruh belajar malah naik-naik meja. Tapi ini bukan nakal ya. Ini butuh pendekatan yang tepat. Jadi kalau ada anak lompat-lompat, jangan langsung bilang, "Anak siapa ini?" Padahal ya anak kita sendiri. Tetapi perhatikan, ada apa sebenarnya, kenapa dia seperti itu. Selanjutnya, gangguan jiwa yang sering terjadi pada anak juga ada kecemasan. Anak juga bisa cemas loh. Misalnya takut dimarahi kalau nilai jelek. Hati-hati nih. Seringkali nih orang tua menekan anaknya, "Lu harus nilainya bagus. Kalau jelek, awas." Nah, ini mungkin dia perlu bantuan belajar, bukan cuma omelan. Tapi seringkali kita memperlakukannya sebaliknya. Bukan kita malah bantu dia untuk belajar, namun lebih banyak omelan-omelan yang kita berikan. Selanjutnya adalah depresi pada anak.
Depresi juga menjadi salah satu gangguan jiwa yang paling sering dialami oleh anak. Depresi itu bukan cuma buat orang dewasa. Anak-anak juga bisa merasa sedih banget. Bahkan nggak tahu kenapa dia sedih, tiba-tiba nangis dan sebagainya. Kalau mereka sering bilang, aku nggak ada gunanya, ini alarm tanda bahaya. Hati-hati jika anak berbicara seperti itu. Nah, sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah kesehatan jiwa yang dihadapi oleh anak? Ini bagian penting. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dengarkan anak. Kadangkala anak itu cuma mau bercerita, bukan cari solusi. Dengarkan cerita mereka. Biarkan mereka bercerita panjang lebar tentang keluh kesahnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat mereka bercerita, jangan dipotong ya. Yang kedua, validasi perasaan. Kalau anak bilang, aku takut, jawabannya, ah gitu aja takut. Itu sudah adalah jawaban yang salah. Tapi bilang, wajar kok kalau kamu takut. Tapi jangan khawatir, ayah atau ibu ada di sini mendampingimu. Yang ketiga, jadi contoh yang baik. Kalau kita stres lalu marah-marah, anak juga belajar kalau stres dimarah-marah. Kenapa? Karena apa yang kita ekspresikan di hadapan anak ini kadang ditiru dan dikembalikan lagi melalui ekspresi yang diungkapkan oleh anak-anak. Jadi sebelum ngomel-ngomel di hadapan anak-anak, tarik nafas dulu yang panjang, hembuskan dengan perlahan, dan kembali tersenyum. Tapi ingat, kita perlu tarik nafas sambil makan coklat. Tenang dulu. Nah, berikut adalah beberapa tips bagaimana kita bisa membangun kesehatan mental anak yang lebih baik dan berkualitas. Yang pertama, berikan waktu yang cukup dan berkualitas buat anak untuk dapat berinteraksi dengan kita. Anak nggak butuh mainan mahal. Mereka butuh waktu kita. Luangkan waktu buat ngobrol, main bareng, atau sekedar pelukan. Jangan selalu mengungkapkan bahwa aku tidak bisa berada di sisimu karena aku mencari nafkah buatmu, yang nanti juga hasilnya untuk masa depanmu. Itu anggapan yang salah. Hati-hati. Yang kedua, jangan memberikan tekanan yang berlebihan. Anak itu punya kapasitas masing-masing. Jangan paksa mereka jadi juara satu kalau itu bikin mereka stres. Apa gunanya piala yang terpajang cantik di atas meja belajarnya, namun kemudian dia harus keluar masuk rumah sakit? Sesuatu yang tidak menarik. Ingat, bukan semua anak lahir buat jadi dokter atau insinyur. Mereka punya kapasitasnya masing-masing. Mereka punya karakternya masing-masing. Dan mereka punya keinginan serta cita-citanya masing-masing. Berikutnya adalah ajarkan anak mengungkapkan emosi. Bantu anak bilang, aku sedih atau aku marah. Daripada mereka meledak-ledak tanpa tahu kenapa. Ajarkan pada mereka, tidak apa-apa kalau kamu sedih. Bilang, aku sedih. Silahkan bersedih. Tidak apa-apa kalau kamu marah. Bilang, aku marah. Dan silahkan marah-marah. Berikan ruang pada mereka. Ajarkan mereka untuk tidak menahan emosinya sendiri. Ajarkan mereka untuk mengeluarkan emosinya, meluapkan emosinya, mengungkapkan emosinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Ingat, kesehatan mental anak itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, bukan hanya tetangga, tetapi kita semua. Karena apa? Anak adalah penerus bangsa ini. Kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan mendukung bagi anak, saya yakin kita bisa melahirkan generasi yang berkualitas di masa depan. Tetapi kalau kemudian kita menciptakan lingkungan yang tidak mendukung, yang memberi tekanan pada anak-anak, ini kemudian akan berdampak pada masa depan bangsa ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jadi orang tua yang keren. Bye.